Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecilia Febrianti Tangkal dari Universitas Muhammadiyah Luwuk, program studi biologi NPM 20083001. Baik, di sini saya akan menjelaskan peranan dan fungsi bahasa, fungsi ekspresi diri, fungsi integrasi, adaptasi diri, dan fungsi kontrol sosial. Yang pertama, peranan. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain, dan begitu sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Istilah peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti pemain sandiwara. Peranan adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Yang berikut peranan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda-beda latar belakang sosial dan bahasanya, alat perhubungan antara budaya dan antar daerah. Ada juga fungsi bahasa lainnya seperti bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Bahasa resmi di dalam pembangunan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Bahasa Indonesia memiliki dua sifat yang menguntungkan, yaitu bentuk yang sederhana sehingga mudah dipelajari dan kelenturan atau fleksibel untuk dikembangkan. Berikut fungsi ekspresi diri. Ekspresi adalah suatu ungkapan dalam diri seseorang, biasanya berupa luapan emosi maupun gerak tubuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekspresi adalah pengungkapan atau proses memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya. Ekspresi dapat berupa ekspresi marah, sedih, bahagia, kecewa, dan lain-lain. Ekspresi berkaitan dengan perasaan. Perasaan dapat dimunculkan sebagai bentuk respon terhadap sesuatu, namun perasaan dapat dimunculkan dari idenya sendiri. Fungsi ekspresi yaitu berfungsi sebagai pengungkapan dan penilaian terhadap seseorang dalam mengungkapkan ekspresinya dan perasaannya. Kedua, berfungsi sebagai pengungkapan ekspresi, emosi, atau gagasan yang dituangkan dalam kehidupan atau perasaannya. Yang berikut fungsi integrasi dan adaptasi diri. Yang pertama, fungsi integrasi, yaitu 1. Untuk mengubah pola tingkah laku masyarakat. Kedua, untuk menciptakan keseimbangan, keserasian, kesatuan dalam masyarakat. Yang ketiga, untuk membentuk pola perilaku baru. Yang keempat, menciptakan suatu keadilan sosial yang khas. Dan yang terakhir, untuk membentuk kelompok sosial yang kuat. Yang kedua, adaptasi diri. Adaptasi diri adalah penyesuaian diri, interaksi yang berlangsung secara terus-menerus dengan diri kita sendiri, dengan orang lain, dan dengan lingkungan kita. Demikian juga dengan orang lain dan sekitar kita. Kita dipengaruhi oleh orang lain dan lingkungan, sebaliknya orang lain dan lingkungan juga dipengaruhi oleh kita. Yang terakhir, fungsi kontrol sosial. 1. Mempertebal keyakinan masyarakat terhadap norma sosial. Kedua, memberikan imbalan kepada warga yang menaati norma. Yang ketiga, mengembangkan rasa takut. Yang keempat, mengembangkan rasa malu. Dan yang kelima, menciptakan sistem hukum. Sekian penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.